ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, diukur dari takbiratul ihram bernya tadi dengan berdiri imam. Ternyata si masbukna ini si orang ini kadang menemukan masa yang mencukupi untuk memuat Fatihah, maka orang ini masbuk. Pembicaraan kita malam hari ini adalah memasuki tentang masalah rukun sembahyang yang keempat, yaitu membaca Fatihah. Setelah rukun sembahyang yang pertama niyat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang puasa pada saat fardu. Nah, setelah itu apa rukun sembahyang yang keempat, yaitu membaca Fatihah. Baik sembahyang itu fardu ataupun sembahyang sunat, sembahyang sendiri ataupun berjamaah menjadi makmum ataupun menjadi imam, baik sembahyang itu sirriyah yang kita baca kada nyaring seperti zuhur dan asar, ataupun jahriyah seperti sembahyang maghrib, isya, subuh, jumat, ataupun hafal atau dibimbing atau memandang kepada mushaf, maka semuanya itu wajib membaca Fatihah. Kapan kita membaca Fatihah? Kulla rak'ah, setiap rakaat. Di setiap rakaat wajib dibaca Fatihah. Dalam satu rakaat itu kapan kita membacanya? Fi qiyamiha, pada waktu berdiri. Kenapa Fatihah wajib dibaca setiap rakaat dan setiap kali berdiri? Apa dalilnya? Biasanya kan kalau kita awal-awal anak-anak belajar tuh mulai dulu kita belajar rukun sembahyang yang keempat baca Fatihah. Kada dipadahan dalil. Kenapa? Karena dalam masalah furu'iyah, dalam masalah ibadah, dalam masalah hal-hal yang ada usul seperti akidah, itu cukup bagi seseorang mengerjakannya dengan taklid walaupun kadang mengetahui dalil. Soal tapi yang tahu baca Fatihah hukumnya wajib setiap rakaat. Dalilnya namanya. Ternyata sampai kita beranak sampai bercucu ada tahu dalilnya. Sudahlah mencukupi untuk masalah ibadah furu'iyah, ya, untuk masalah cabang-cabang asal ada akidah, sifat 20 dan masalah keyakinan asal ibadah itu sudah memadai dengan taklid kada tahu dalil sudah kada apa-apa. Nah, beda lawan orang-orang dalilnya mana? Ya, sini tangguh suara. Iya. Ternyata kita kan pandai, tapi yang malah ini kita tahu dalilnya. Berdasarkan sebuah hadis daripada riwayat daripada Asy-Syaikhaini Bukhari dan Muslim hadis sahih, baginda Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu dalil hadisnya. Tidak ada salat sahihah, tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Dalilnya illa rak'ata masbuqin. Membaca Fatihah wajib di setiap rakaat. Waktu kita berdiri,
kecuali kalau rakaat masbuk. Rakaat makmum yang masbuk itu jangan kada wajib. Semua orang yang sembahyang, baik sembahyangnya fardu, sunnah, sembahyang sendiri, berjamaah, sirriyah, jahriyah, yang senang kada nyaring, yang nyaring bacaannya, baik hafal ataupun dibimbing, bahkan walaupun harus memandang kepada Al-Quran bagi yang kada hafal, wajib membaca Fatihah setiap rakaat. Ada yang kada wajib? Ada. Itu satu rakaat makmum yang masbuk. Fala tajibu alaihi fiha. Maka tidak wajib Fatihah bagi makmum yang masbuk pada rakaat itu. Jadi bila kita sebagai makmum yang masbuk di rakaat itu, kita ada wajib membaca Fatihah. Kalau kita status kita sebagai masbuk. Apa gerang masbuk? Nah, kita tuh makmum tuh ada dua, ada muwaffiq, ada masbuk. Jadi kita sembayangan nih, status kita sebagai makmum itu bisa masbuk, bisa muwaffiq. Apa masbuk? Nah, masbuk kita perlu tahu dulu. Jadi kalau masbuk tadi, si masbuk nah ini kada wajib membaca Fatihah. Kalau kada masbuk, wajib menuntungakan Fatihah. Haitsu lam yudrik zamanan yas'ul Fatihata min qiyamil imam. Nah, nih taswir. Kami belajar di anu taswirnya ajar dulu kami. Ada tahu aja taswir lagi lah. Oh sudah wah ini alhamdulillah tahu sudah taswir. Arti taswir itu penggambaran masbuk apa? Ya. Sekira-kira tidak mendapatkan zaman masa yang meluasi Fatihah. Masbuk itu si masbuk ini kada mendapati satu masa ya soal Fatihah yang mencukupi, yang memuat Fatihah. Min qiyamil imam, dari berdiri imam. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, diukur dari takbiratul ihram bernya tadi dengan berdiri imam. Ternyata si masbukna ini si orang ini kada menemukan masa yang mencukupi untuk memuat Fatihah, maka orang ini masbuk. Kita contohkan sebuah gambaran orang masbuk ini. Maghrib umpamanya. Maghrib kan biasanya di antara surah yang disunnahkan agar kita membaca surah Qul ya dan Qul hu itu maghrib malam Jumat. Nah, ketika maghrib malam Jumat itu sunat ayatnya jangan diubah, Qul ya lawan Qul hu. Allahu Akbar, fajr masbuk. Ketika dia waktu itu si imam ini membaca sudah di ujung lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, fajr imam. Kita ukur antara takbiratul ihram makmum Allahu Akbar dengan rukuknya tadi cuman ada ruangan lakum dinukum waliyadin. Pertanyaannya, jarak bacaan lakum dinukum waliyadin imam ini apakah mencukupi bagi makmum itu untuk memuat Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin? Kira-kira cukuplah. Digasnya habis gas yang ini. Kira-kira ada muat leh. Nah berarti status si makmum tadi masbuk. Kenapa? Lam yudrik zamanan yas'ul Fatihata min qiyamil imam. Si makmum ini kadang mendapatkan masa yang mencukupi, yang meluasi, yang memuat Fatihah dari berdiri imamnya. Nah, jelas ya?
itulah masbuk. Kalau di dalam Al-Qur'an Talib ini di dalamnya disebutkan masbuk. Nah ini disini gambaran yang nyaman lagi bisa kita gambarkan dua, bisa haqiqah, bisa hukman, bisa hakikatan, bisa masbuk hakiki, bisa masbuk hukmi. Masbuk hakiki ini nyata benar dia itu masbuk. Allahu Akbar, imam sudah rukuk, sidin takbiratul ihram, pas imam rukuk. Adalah ruangan geser baca Fatihah bersama berdiri imam. Ini jelas, ini ngarannya masbuk hakiki. Ada yang masbuk hukmi. Masbuk hukmi ini dia masih mendapatkan imam berdiri. Cuma berdirinya imam ini singkat dan tinggal sisa sedikit lagi, sehingga berdiri imam itu kadang bisa membuat Fatihah, dia membaca Fatihah. Allahu Akbar. Waktu itu hanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, jarak yang singkat itu muatlah mulai bismillah sampai ulang dalil. Berarti sidin juga masbuk. Tapi masbuk sidin yang ini ngarannya masbuk hukmi karena masih berdiri. Kedua-duanya, baik masbuk ini hakiki atau hukmi, kedua-duanya memang ada ruangan yang membuat Fatihah. Maka sidin itu statusnya namanya masbuk. Orang yang masbuk tidak wajib membaca Fatihah, tetapi dia hanya membaca. Kalau imam memang sudah rukuk, semuanya jangan dibaca, langsung rukuk bersama imam. Kalau kebetulan dia sempat membaca Fatihah, seapa kawan, itu yang dibacanya. Ketika imam rukuk, sudah cukup berhenti, rukuk aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waliyadin bil imam. Nah, biar jangan harus Fatihah. Karena waktu itu statusnya sebagai masbuk. Kita rukuk aja lagi. Kenapa? Kita masbuk adalah orang yang sembahyang yang ada wajib baca-baca, dia si masbuk ini. Jangan dikasih musuh haram. Artinya bila pian mengarasi, pian bisa batal jadinya. Karena masbuk ini sudah ada rukhsah. Rukhsah itu bahasa Arab. Bahasa kita ini ada sudah dispensasi. Dapat dinyatakan ketika masbuk ini, jadi kewajiban masbuk itu Fatihah ada wajib dituntungannya seapanya kawan atau sama sekali kada wajib baca. Tetapi kewajibannya rukuk tumanninah bersama imam. Apabila rukuknya sempat tumanninah bersama imam, sidin dapat 1 rakaat gratis Fatihah. Nah ini yang diamalkan anak-anak nih. Hamad orang adzan, orangnya hamad orangnya. Baru asal diriginan ada. Bila sudah Allah berdebakan toh. Ini tahu benar ilmunya nih. Sebenarnya ilmu masbuk nang ini bukan untuk diamalkan, tetapi sebagai ilmu tadi tapalipit tadi, bukan sebuah keistimewaan. Ilmu masbuk nih, nang mendapat keistimewaan itu ketika kita imam takbir kita langsung takbir. Ini yang dapat ini, dapat shaf waktu sholat. Inti dari syarat itu ketika seseorang takbiratul ihram bersama imam, diiringan imam, dapat takbir Allah Akbar imam langsung dapat. Luar biasa. Nah, dikiranya kita santai. Akan-akan orang tua kita tinggi. Jumlahnya madang kamar. Awak malah terbire ya ayo. Nah, jelas ya? Ya, jadi Fatihah wajib di setiap rakaat. Pada saat berdiri, semua orang yang sembahyang apapun suatu sembahyangnya,
semuanya wajib membaca Fatihah kecuali masbuk. Jelasnya? Pertanyaan, bisakah masbuk itu di rakaat kedua dan ketiga? Nih sambungannya. Walau fi kulli rakaat, sekalipun di setiap rakaat bisa orang itu masbuk. Jadi masbuk itu bisa setiap rakaat. Rakaat pertama masbuk, tadi datang. Rakaat kedua masbuk lagi, bisa kayak itu? Oh ada, iya ada. Lisabqihi fil ula. Pertama dia memang didahului, tertinggal pada rakaat yang pertama. Itu jelaskan. Tuh sering kasus yang terjadi. Rakaat pertama bisa masbuk. Rancaknya kita temui kasus ini. Karena tadudi takbiratul ihram. Nah, lihat nih. Wa takhallufil ma'mumi aku, dan makmum tertinggal dari imam bisa bizahmatin, seperti kena zahmah, sesak luar biasa. Kalau kita ini dari rentangan ini, nah di sana sesak. Ini mudahan karena merasai berataan, merasai haji, umrah, Masjidil Haram itu biasanya. Tapi itu jarang berjamaah. Kalau Islam di Hijr Ismail, di dalam Hijr Ismail itu biasanya itu ambil yang sunat. Nah biasa terjadi kasus zahmah ini di Raudhah, karena berebut, sementara di ruangan lain sudah berebutan anak sembahyang di situ, ternyata orang tamat. Nah, di sini kasus yang bisa terjadi. Ajar dan di sini. Mudahan merasai karena di sini. Anak kayak kok. Mudahan nih pandemi ini ampihan. Para sahabat itu asal ampih memang deh. Bisa mati dengan sebab sesak. Nah maka kalau sujud, jadi pas Allah Akbar imam lambat, imam rokok, menunggu sujud, nah ini di mana sujud? Baru diberi buah ingkang orang sujud, masih mending kalau nunggu ingkangnya orang bisa lawar. Nah bisa berdiri sedikit bisa. Akibat berdiri, ini kasusnya karena zahmah sempit bisa kayak lah. Akibat berdiri, imam berdiri, makmum yang ada mesti sujud. Selalu menghadang. Nah, ketika kita imam berdiri, makmum dan kita hadang nih berdiri, kita ada ruangan untuk rukuk dan sujud kita. Nah, ternyata imam sudah di ujung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ujar pulang si imam di rakaat kedua. Kita datang berdiri. Nah, ini kasus masuk yang itu. Tapi wadah kita jarang ada dari jarang. Soalnya langgarnya kenal aja. Kurangnya banyak yang ada turun. Masih dipersilakan 50%. Mudah-mudahan kan, mudahan langgar kita ini makmur. Makanya langgar sekumpul juga tuh. Satu hati beratahan. Mudahan. Amin. Bisa mati. Au nisyanin. Sujud tadi beban zahmah sesat kalau sujud. Atau kena lupa salat. Baduli pada imam akibat lupa. Kada ingat pada sembahyang ngalamun apa? Sujud, rukuk selawat sujud. Kada ingat. Ternyata ketika sujud, kada ingat nih. Asal apa salah artinya waktu sujud. Mungkin itu terjadi. Ternyata ketika sadar, harusnya aku sujud, salahnya bangun, imam pas ada rukuk pulang. Bisa kasus kedua. Ini jarang juga kasusnya terjadi. Cuma bisa itu. Awal yang ketiga ini bisa. Awal harakatin atau lambat gerakan. Umbai ya rukuk karena bila bangun abai mana? Imam cepat. Wallahualam sampai hanya setengah jalan berdiri. Bayut banget lambat. Ketika sampai cagat imam walam yakul lahu kufuwan ahad, jadi imam sitir nah ini masbuk di rakaat yang kedua.
Bisa terjadi kalau memang penyebabnya itu berarti awalnya lambat gerakan, izin hukumnya masih kurang gerakan itu. Maka sini saja membaca sekedar ruangan bergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok imam sujud bilang sih banyak tak dudikan, tapi sini gratis harus pakai apa? Ini insya Allah ada. Tapi mungkin orang yang begitu istiqamahnya dalam sembahyang berjamaah pun kita ya kan baik para yang sekalan gitu. Kalau sih gergennya kan ada turun makan gitu. Falam yakun min sujudi fi kullin mimma ba'daha illa wal imam rak'ah. Maka tidak berdiri dari sujud pada semua apa yang sudah terjadi ini kecuali imam sudah rukuk. Karena tadi ingat atau karena sesak, karena lambat gerakan, bila cagat sih imam rokok sudah gratis pulang pakai sudah. Bayat rahmanul imam, maka menanggunglah imam al-mutatahhir yang bersuci fi ghairi raka'atin zaidah pada selain daripada rakaat tambahan akan Fatihah mahmunang masbuk sari al baqiyah atau sisa daripada Fatihahnya. Biasanya terus mana misalnya imam ini sudah rukuk setelah bukan nanti rukuknya menyempatnya uang berbuang masyarakat apa paling gendah seperti sakamnya asa ada asa masih beda ayo lagi masih sayang kulit pada mana bagusnya nah bagusnya belambat kita nunggu aja rakaat berikutnya itu kan. Nah, masyarakat ya Wak. Mana bagusnya? Ternyata semakin cepat kita mengikuti imam itu semakin baik. Nah, jadi kalau kita memang datang, oh imam merokok nah, kita damai aja datang nih. Cuma ketika takbiratul ihram kita nih otomatis Fatihah ditanggung imam. Tolong, tapi ada keuangan ambil aja. Lebih baik daripada menunggu juga karena sudah ingin berdiri karena nah beda kalau bergeser Qul ya ayyuhal kafirun mulai belum ke Pak Herman enggak jangan sampai kada sempat tadi tapi enggak sini dapat lakum dinukum waliyadin pas dapat. Nah mana bagusnya nih ternyata walaupun kita diperkirakan kada sempat berjamaah tetap disunatkan berjalan dengan tenang. Ketika kita berjalan dengan tenang ternyata sekali datang assalamualaikum warahmatullahi berdamai Pak kita tetap ditulis dapat berjamaah. Ini maksudnya segala amun kita hendak dapat sarakaat belaju-laju, tapi kalau kita santai otomatis sarakaat banyak tertinggal. Nah lebih baik kan santai dari. Tapi kalau santai pasti tujuh santai bagaimana? Ternyata lakum dinukum waliyadin. Nah ini jangan dibuang untuk kesempatan. Jelas saya ada perbedaan oleh. Ya. Imam baca ayat panjang, cuma ketika anak habis deh sudah belum baca ayat ini. Nah, ini sekali imam panjang subuh Jumat. Allah sekali wantazir innahum muntazirun mulai baca apa ya nah apa nih maka bila ragu-ragu di asal Fatihah wajib membaca Fatihah dan tidak mengapa ketinggalan rukuk bersama imam karena sini kan statusnya muafiq itu jadi wantazir innahum muntazirun dimulai ragu-ragu baca belum ke Fatihah. Nah bila kayak itu kita bertahan wajib menuntunkan Fatihah. Kalau kita bukan masuk dan kita tetap dapat Fatihah. Nah, wajib menuntunkan Fatihah
walaupun apa dan tetap dapat rakaat walaupun kita kada sempat rukuk bersama imam. Beda kalau ragu-ragunya di bagian Fatihah. Wantazir innahum muntazirun. Mulai kali kami jadi datang dari banyak kena apa Fatihah ini baca tadi cuma orang dalilnya tadi tak baca ada. Nah, bila ragu-ragunya yakin Fatihah itu terbaca cuma bagian Fatihah ada yang ragu-ragu, maka jangan dihindari. Berarti kita memang sudah cukup baca Fatihah. Rukuk jadi sampai jelas ya? Sudah surah adzan dan Jadi mengenai Ustaz lain anu Fatihah atau wae usah mendengar pembacaan ilahnya pas rukuk anu imam dalam rukuk dua pas di terakhir kena aja mengganti anu nih Fatihahnya. Nah, ada pulang. Nah, ternyata bisa lah ada kasus orang ini wajib menuntungan Fatihah. Bilanya kada sempat rukuk bersama imam dia wajib karena kada dapat Fatihahnya wajib nambah rakaat. Ini ada. Ketika orang ragu-ragu apakah aku ini masbukah lain kan? Ukurnya kan standarnya tadi bilang masbuk, kada ada ruangan untuk membaca Fatihah. Ada dia ragu-ragu, ini masbukah lain kan? Nah, bila status kita ragu-ragu sebagai masbuk atau kada, maka kita wajib menyelesaikan Fatihah dan wajib rukuk bersama imam dalam keadaan tumakninah. Apabila kita sempat menuntunkan Fatihah dan ya sempat rukuk bersama imam, kita dapat si ragu-ragu tadi, ragu-ragu apakah dia masuk atau muafik tadi, dia mendapatkan rakaat. Tetapi ketika dia menuntunkan Fatihah pas kada sempat rukuk bersama imam, nah inilah ragu-ragunya tadi kan, maka dia wajib menambah di rakaat terakhir. Nah, bukan berarti kalau orang ragu-ragu baca Fatihah tadi dari awal sudah ikut imam, maka ketika di ujung jangan dituntungkan Fatihah rukuknya bersama imam karena begini kata itu. Ini kesalahan karena nang gratis Fatihah kada wajib menuntungkan Fatihah dan wajib rukuk bersama imam ini kalau masbuk. Kalau kada masbuk urusan rukuk bersama imam pada itu kada jadi masalah. Yang penting menuntungkan Fatihah. Nah, itu. Mulai saya lo kemudian jelas. Nah, ternyata sidin makmum ini karasi sidinnya masih kubuknya berpalihan Fatihah. Nah, yang paling tahu pada masbuk lakukan di nomor ini sidin itu kan Fatihah. Pas ya kan sawat bersama imam rukuk. Kayak apa? Walau ta'akhkhara masbukun lam yashtagil bi sunnatin li itimamil Fatihah falam yudrikil imam illa wa maqrud lagat rak'atuhu. Apabila berlambat-lambat oleh masbuk yang tidak sibuk dengan membaca yang sunat untuk menuntunkan Fatihah, berlambat-lambat padahal kalau kita baca yang sunat ada sama Fatihah kok dikarasinya masih malah yudrikil imam, maka dia akibatnya tidak mendapatkan akal imam, ada dapat rukuk bersama imam. Illa wa huwa muqaddal, mereka imam sudah bangkit yang tidak lagat rakaat sia-silah rakaatnya. Ada dapat Fatihah jadi ada dapat rakaatnya jadinya. Ingat itu sambungannya karena pembahasan tentang syarat-syarat Fatihah tentang mana dibaca. Mulai mana Fatihah, kemudian apa yang wajib dibaca, bahkan tasdidnya jangan ketinggalan, hurufnya jangan salah, panjang pendeknya. Nah, bahkan karena ada nanti pertanyaan, wajibkah orang ini berijazah Fatihah tuh? Ada lah. Nah, kan awalnya mana orang bisa berijazah ini? Wajibkah seorang imam itu berijazah Fatihah? Wajibkah? Iya, bila ada bacaan yang berijazah wajib, besar wajib itu berijazah. Ya, ada kena bagak-bagak kami ijazah. Perempuan sebenarnya sudah diajari oleh guru-guru. Jangan bangga-banggakan guru lah. Karena sebenarnya nanti nilai Al-Quran guru kita bukan di mana kita sekolahan, tapi sebagaimana sejauh mana kita mengamalkan ilmu lawan ada kita itu nanti nilai orang.
Pian kena oh majelis-majelis di mana-mana guru bahit hadir, kasa kumpul rajin hadir, bohonglah pian kalau kailir, seorang ini majelis guru bisa kumpul hadir, seorang guru bahit tiap minggu hadir. Ialah ini tanda orang itu dekat dengan Allah. Ada dalam hadis ya, ingat Allah, sejauh manapun kita tuh menuntut ilmu, tetapi kada diamalkan, tetap nilainya sangat kecil, bahkan menjadi tanggung jawab berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hanya bisa dijazah lah. Jadi untuk guru batnya ulun terakhir itu Ustaz Mu'alim Sufyanul Maruf. Udah sini panjang umur sekali. Bini sini sedikit. Jadi di sini nakola di antara guru di terakhir sini yang di Hadramaut di sini ini bab. Jadi hanya di sana bab di sini. Bertambah umur saya. Kemudian sini ada guru-gurunya sini 98 sampai kepada Rasulullah. Jadi aku mau 99 jadi karena seputus. Jadi anak bersanat-sanatan tapi sebenarnya itu apalah arti sebuah hal kalau tanpa pengamalan. Biar kalian bersihin tapi bisa tidak motor keamalkan sampai aja. Istilahnya umumnya orang ini bisa tidak motor tapi kada bersihin, insya Allah menghitungkan sampai ke tujuan. Biar bersihin bertuyuk tapi tidak akan sepeda motor sampai tapi kalau mana bersihin mana ditunggang kesempatan selamat kesempatan itu memang satu besar pada orang yang kada bersihin. Karena bilang ada bersihin ini di sana dia. Mau pemberiannya dengan tak. Aku memain terakhir orang. Subhanallah.